Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, tolonglah kami untuk terus mengerti firman-Mu dan berilah kami terus kesanggupan untuk memperjuangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Ditulis begini. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini berbicara tentang Kristus dan orang-orang Kristen. Jadi sang tuan yang digambarkan dalam perumpamaan ini sebenarnya tidak bisa tidak, ini pasti menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan hamba-hamba yang digambarkan di sini dalam perumpamaan ini menunjuk kepada orang-orang Kristen. Jadi ini tidak berbicara tentang semua orang. Ini hanya berbicara tentang orang-orang yang Kristen. Itu hal yang saya kira harus ditekankan dari bagian ini. Nah, pada ayat pertama, pada ayat 14 dikatakan, "Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka." Hal pertama yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah penekanan tentang status dari hamba-hamba yang dicatat di sini. Dikatakan di sini, sang tuan sebelum dia pergi
Ini kepergian dari Sang Tuhan ini, saudara, sebenarnya menunjuk kepada Yesus Kristus yang pergi ke sorga, yang naik ke sorga. Untuk berapa lama? Di sini dikatakan untuk waktu yang sangat lama. Tapi sebelum dia pergi, dia tidak membiarkan hamba-hambanya. Waktu Yesus pergi, dia tidak membiarkan gereja tidak melakukan apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tapi di sini digambarkan Sang Tuhan, yaitu Kristus sendiri, memanggil hamba-hambanya. Maksudnya hamba-hamba miliknya. Jadi status dari hamba-hamba di sini, mereka berada dalam status kepemilikan Sang Tuhan. Sang Tuhan, yaitu Kristus, adalah pemilik atas hidup mereka. Tapi juga pemilik atas apa yang diberikan kepada mereka, yaitu harta dari Sang Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya memberi kita pelajaran yang sangat penting tentang siapa kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, mari kita terus menyadari siapa kita. Hidup kita, diri kita, tubuh kita, bahkan semua yang ada pada kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan. Diri kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita bukan milik orang tua kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Dia yang empunya kehidupan kita. Saya tekankan sekali lagi, ini membicarakan tentang status orang-orang Kristen. Karena kalau saudara misalnya membandingkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan kita telah lunas dibayar oleh Kristus. Kristus telah menebus kita, membayar kita dan sudah lunas. Dia membayar kita, dia merebut kita dari tangan setan. Dia membayar kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dia membayar kita untuk menjadikan kita sebagai miliknya. Dia membayarnya dengan darahnya sendiri. Maka ini harus terus-menerus menyadarkan kita tentang siapakah kita. Kristus adalah pemilik kehidupan kita. Dia sudah menebus kita. Dia telah mencurahkan darahnya. Dia telah menyerahkan hidupnya untuk menjadi korban penebusan. Supaya kita menjadi miliknya. Supaya kita menjadi kepunyaannya. Kita masih tinggal di dunia ini. Tapi status kita adalah milik Kristus. Kita adalah kepunyaan Kristus. Ini memberi suatu kebahagiaan, tapi juga sekaligus memberi peringatan kepada kita supaya kalau kita menyadari bahwa tubuh kita, hidup kita adalah milik Kristus, seharusnya kita tidak boleh sia-siakan. Yang kedua di sini dikatakan bahwa hamba-hamba itu dipercayakan harta dari tuannya. Nah, ini menyadarkan kita juga bahwa segala sesuatu yang ada pada kita harus kita tetap sadari bahwa itu adalah milik Tuhan. Ini saya yakin kalau setiap kita orang Kristen menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, kesehatan kita, kepintaran kita, gelar-gelar akademik yang ada pada kita, kekayaan kita, rumah kita, tanah kita, jabatan kita, apapun yang ada pada kita, itu sebenarnya adalah milik Kristus yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau saudara terus menyadari ini, maka saya yakin saudara tidak ada orang Kristen yang akan menjadi sombong. Ini akan menyadarkan kita untuk terus menjadi orang-orang Kristen yang rendah hati. Karena menyadari semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini kebenaran-kebenaran yang penting untuk terus diingatkan. Maka berapa hebat saudara, berapa tinggi saudara punya jabatan, berapa kaya saudara, berapa besar harta milik yang saudara punya saat ini. Ini harusnya membawa kita pada kesadaran. Kita harus tetap menjadi orang Kristen yang rendah hati. Jangan sombong karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya milik Tuhan tapi dipercayakan kepada kita. Nah, secara khusus memang ketika di ayat 15 dikatakan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Jadi di sini juga memberi pengajaran kepada kita bahwa memang di sini disebut talenta. Talenta di sini menurut konteks ini sebenarnya adalah ukuran berat untuk logam mulia. Tapi kalau membaca dalam pulpit commentary, sebenarnya di sana dikatakan talenta yang di sini sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang uang, tapi membicarakan tentang
segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ada yang menarik di sini sudah dikatakan yang seorang diberikan 5, yang seorang diberikan 2, yang seorang diberikan 1. Kenapa Tuhan memberikan secara berbeda-beda? Ada yang menarik ditegaskan di sini, masing-masing menurut kesanggupannya. Apa kebenaran yang boleh kita pelajari dari bagian ini? Kebenaran yang boleh kita pelajari dari bagian ini bahwa Tuhan mengenal kita. Sang Tuhan di sini mengenal hamba-hambanya. Ini mengajarkan kita bahwa Kristus mengenal setiap kita. Kristus tahu kesanggupan kita. Kristus pasti selalu benar. Kristus tidak pernah salah. Nah, kalau saudara menyadari bahwa Kristus itu benar, Kristus itu tidak pernah salah, Kristus itu tidak pernah keliru dalam keputusan-keputusannya, termasuk dalam keputusan-keputusannya memberikan talenta, memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak pernah salah. Maka ini akan membawa kita juga pada keadaan kita harus menyadari bahwa memang Tuhan memberikan secara berbeda-beda talenta pada setiap orang. Tuhan tidak memberikan secara sama. Dan pasti yang Tuhan berikan itu adil adanya. Nah, konsep dunia ini saudara tahu yang dimaksud dengan adil itu adalah sama rata. Tapi konsep keadilan menurut Alkitab tidak. Keadilan yang di sini bukan sama rata. Tapi keadilan berarti diberikan sesuai kesanggupan. Ini menjadi penting. Jadi ini juga akan mengajarkan kita ketika terjadi misalnya saudara lihat dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan misalnya. Dalam kehidupan bergereja. Saudara misalnya melihat ada sebagian orang diberi banyak. Ada sebagian orang diberi sedikit. Ada orang yang memiliki talenta yang begitu besar. Tapi ada orang yang memiliki talenta yang mungkin sangat kecil. Sekalipun demikian, sekali lagi seperti saya katakan tadi. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kesanggupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan itu pasti adil. Maka ini tidak mungkin akan membuat kita menjadi misalnya iri hati. Ketika misalnya kita melihat, kenapa si A mendapat kemampuan lebih? Kenapa saya hanya mendapat begini? Kenapa dia mendapat banyak? Kenapa saya mendapat sedikit? Percayalah saudara, Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu kesanggupan kita. Dan Tuhan selalu adil dalam perbuatan-perbuatannya. Maka saudara mungkin saudara berpikir, saya hanya guru sekolah minggu. Saya tidak perlu punya tanggung jawab sebesar pendeta misalnya. Dia yang pendeta, saya hanya guru sekolah minggu. Kita memiliki kesanggupan yang berbeda-beda. Kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Itu tidak boleh membuat kita berkecil hati. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki banyak dari ayat-ayat yang kita baca di sini, ini juga membawa kesadaran yang penting bagi kita bahwa, sekali lagi saya tekankan, yang misalnya saudara merasa kok saya hanya mendapat sedikit, itu tidak boleh membuat saudara berkecil hati, itu tidak boleh membuat saudara iri hati, tapi itu membuat saudara tetap rendah hati, bahwa memang Tuhan tahu hanya sampai di sini kesanggupan saya. Atau sebaliknya, saudara-saudara yang mungkin merasa memiliki banyak talenta, memiliki banyak karunia, memiliki berlimpah-limpah yang Tuhan berikan. Itu juga pasti berbanding lurus dengan tanggung jawab yang Tuhan tuntut. Dari itu, makin besar talenta, makin besar karunia, makin banyak pemberian Tuhan kepada kita. Kita harus tetap sadar bahwa makin besar tanggung jawab yang Tuhan akan tuntut daripada kita. Nah, ini hal-hal yang penting. Jadi sekali lagi, Tuhan memberikan pasti adil, pasti benar, dan Tuhan memberikan itu bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan pengenalan Tuhan atas diri kita dan berdasarkan kesanggupan yang ada pada kita. Ini hal-hal yang penting yang saya kira kalau kita terus merenungkan bagian ini akan terus merubah cara berpikir kita, cara bersikap kita. Sudah mungkin melihat kadang-kadang misalnya dalam kehidupan pelayanan, misalnya para pengkhotbah, para pendeta, para pengajar firman Tuhan. Sangat mungkin yang terjadi
di dalam kehidupan pelayanan ketika tidak menyadari prinsip-prinsip sebagaimana yang dicatat dalam bagian Alkitab ini menyebabkan kekacauan-kekacauan dalam pelayanan. Karena misalnya sangat mungkin terjadi ada hamba Tuhan yang satu justru iri kepada hamba Tuhan yang lain. Misalnya, saudara mungkin pernah memperhatikan, misalnya satu bagian Alkitab yang sama bisa dijelaskan secara berbeda oleh dua hamba Tuhan yang berbeda. Hamba Tuhan A misalnya menjelaskan satu bagian itu kelihatannya biasa-biasa saja, kelihatannya sangat sederhana, tidak begitu mendalam. Tapi entah kenapa ketika ada hamba Tuhan yang lain yang menjelaskan bagian itu sangat dalam, sangat tajam, sangat terperinci, sangat menggugah hati, sangat memperluas wawasan. Kenapa terjadi seperti itu? Kita harus menyadari memang ada talenta yang berbeda-beda yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Secara khusus misalnya dalam konteks yang saya ceritakan tadi, ada perbedaan talenta yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Maka kalau hamba Tuhan tidak menyadari ini, sangat mungkin terjadi kekacauan dalam gereja karena dia merasa iri. Kenapa dia bisa menjelaskan? Kenapa dia lebih bisa menggugah hati orang daripada saya? Kalau kita menyadari ini akan membuat pelayanan gereja lebih tenang. Tapi juga sekali lagi saya katakan, yang memiliki kelebihan tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh berbesar kepala karena sadar bahwa memang makin banyak yang diberikan Tuhan kepada kita, makin besar tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hal-hal yang penting untuk kita pelajari dalam bagian ini. Lalu hal berikut yang boleh kita pelajari dari bagian ini adalah bagaimana respon dari hamba-hamba yang mendapat talenta dalam bagian ini sebenarnya juga menggambarkan bagaimana gereja bersikap, bagaimana gereja bertindak, bagaimana orang-orang bersikap, bagaimana orang-orang mengelola, mengatur, mempertanggungjawabkan, menjalankan, menghidupi talenta, karunia, atau segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia. Apa hal yang Tuhan tuntut ketika Tuhan memberikan kita talenta? Terlepas dari besar kecilnya talenta, saya katakan tadi, saudara, talenta yang Tuhan berikan itu berbeda-beda. Tapi ada hal-hal prinsip yang sama yang Tuhan tuntut pada semua orang. Terlepas dari besar kecilnya talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi saudara jangan berpikir, saya hanya guru sekolah minggu. Saya tidak perlu sebaik dalam pelayanan misalnya. Sebaik pendeta yang bisa melakukan penginjilan massal. Ada orang-orang yang misalnya sekaliber Billy Graham. Ada orang-orang yang bisa melakukan penginjilan massal seperti misalnya pendeta Stephen Tong. Lalu saudara yang tidak punya kemampuan untuk itu merasa berkecil hati. Lalu saudara mengabaikan prinsip-prinsip yang Tuhan tuntut. Jadi saya katakan ulang tadi, talentanya bisa berbeda-beda. Tapi ada hal-hal penting menyangkut tanggung jawab, menyangkut peran yang Tuhan tuntut dari kita sebagai respon kita, sebagai reaksi kita terhadap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Terhadap semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa hal yang Tuhan tuntut kepada kita, kepada orang-orang Kristen ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita? Yang pertama, hal yang Tuhan tuntut setelah Tuhan memberikan talenta kepada kita. Karena di sini dikatakan, sang Tuhan di sini setelah dia memberikan talenta itu kepada hamba-hambanya, dia pergi. Untuk berapa lama? Di sini dikatakan untuk waktu yang sangat lama. Nah saudara, begitu juga sebenarnya dalam kehidupan kita, kehidupan Kristus yang kita percaya. Dia telah pergi ke sorga. Dia telah naik ke sorga. Sekaligus dia telah berjanji bahwa dia akan datang kembali. Kapan dia akan datang kembali? Kita tidak pernah tahu. Alkitab hanya mengatakan dia akan datang kembali. Tapi satu hal yang jelas adalah sebelum dia pergi, ada hal-hal, ada pesan-pesan penting dari bagian ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita dalam masa-masa penantian. Entah berapa lama kita ada di dunia ini, entah berapa lama waktu yang masih tersisa sebelum Tuhan datang kembali. Tapi prinsip-prinsip di sini menjadi penting untuk terus membangun kekristenan yang makin sehat, yang makin benar. Hal pertama yang Tuhan tuntut adalah, kalau saudara baca di ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Saya
belajar dari bagian ini, hal pertama yang Tuhan tuntut dari kita adalah kesegeraan. Maksudnya begini, berapa banyak orang Kristen saudara, dia punya talenta, dia punya karunia. Bukan hanya punya, mungkin punya banyak. Tapi kadang-kadang tidak memiliki mental segera. Suka menunda pekerjaan, suka menunda-nunda pelayanan. Toh berpikir Tuhan masih lama datang, Tuhan belum akan datang. Maka menunda-nunda pekerjaan, menunda kebaikan. Sehingga ada banyak waktu yang tersisa, ada banyak waktu yang terbuang sia-sia maksud saya. Ada banyak waktu yang tidak digunakan secara efektif dan efisien. Dia menyia-nyiakan kesempatan. Karena berpikir toh Tuhan masih lama untuk datang. Dia tidak pernah berpikir untuk Tuhan mungkin datang malam ini, Tuhan mungkin datang besok pagi, atau mungkin Tuhan akan datang beberapa jam dari sekarang. Kalau kita terus menyadari bahwa sekalipun Sang Tuhan, yaitu Kristus sendiri, tidak memberitahu kapan datang, tapi justru membuat kita segera. Mari kita menjadi orang Kristen yang bermental segera melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang memberi sumbangsi bagi kerajaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Maka hal pertama yang Tuhan tuntut adalah bagaimana menjadi orang Kristen yang bermental segera. Jangan menunda pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ini hal yang penting saya kira yang perlu kita perhatikan dari bagian ini. Saya ketika membaca bagian-bagian ini, terus merenung-renungkan juga bagaimana dengan saya. Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya memiliki talenta, sebenarnya memiliki karunia yang besar, tapi menyia-nyiakannya. Menyia-nyiakan talenta itu, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kemampuan, menyia-nyiakan semua karunia yang ada pada dia. Misalnya menunggu waktu yang aman. Secara khusus misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Saya ketika membaca ini terus mengubah cara berpikir saya. Mungkin ada banyak di antara saudara-saudara yang mengetahui sedikit banyak mengetahui keadaan saya. Ketika beberapa waktu ini saya makin tidak punya kesempatan yang banyak. Ada kesempatan tapi sedikit. Kesempatan saya untuk misalnya melakukan pelayanan dari atas mimbar, untuk berkhotbah di atas mimbar itu makin sedikit. Saya boleh punya alasan untuk Tuhan, tunggulah. Nantilah kalau saya sudah punya kesempatan yang banyak untuk berdiri di atas mimbar, berkhotbah di atas mimbar, lalu saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan secara maksimal. Saya menyadari bahwa saya diberi sedikit talenta oleh Tuhan secara khusus untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Tapi kesempatan-kesempatan untuk berdiri di atas mimbar, kesempatan-kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan firman dari atas mimbar itu makin sedikit. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat saya. Sehingga saudara-saudara mungkin perhatikan. Sekitar 4-5 bulan terakhir justru ketika saya katakan tadi kesempatan-kesempatan untuk berdiri di atas mimbar, memberitakan firman dari atas mimbar itu menjadi makin sedikit. Saya justru mengoptimalkan penggunaan media sosial. Malah kemudian saya melihat bahwa sangat mungkin yang mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, uraian-uraian firman Tuhan yang saya sampaikan justru lebih banyak yang bisa dijangkau melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook dan lain-lain daripada ketika saya berdiri atas mimbar. Ada masa-masa ketika saya berdiri atas mimbar yang hadir di gereja itu hanya sekitar 200-300 orang. Tapi ketika saya menyampaikan pemberitaan-pemberitaan firman melalui media sosial, lebih banyak dari itu. Nah, karena apa? Karena saya menyadari saya harus memiliki mental segera. Tidak boleh menunda. Tidak mungkin akan menunda pekerjaan-pekerjaan yang memberi sumbangsi bagi kerajaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Tidak mungkin saya tunda sampai keadaan menjadi aman. Saya tidak tahu kapan keadaan menjadi aman. Maka ini menjadi penting. Yang kedua yang Tuhan tuntut daripada kita, sama seperti di sini yang Tuhan kehendaki dari hamba-hamba yang telah diberi talenta itu, yang pertama adalah segera. Hamba yang kedua dan hamba yang pertama dan yang kedua sama memiliki mental segera. Segera di sini di ayat 16 dikatakan segera pergi. Dia tidak menunda, dia tidak membuang waktu, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan meskipun dia tahu, hamba itu tahu bahwa Sang Tuhan pergi untuk waktu yang lama. Dalam kehidupan pekerjaan kita juga ini harus
terus mengubah cara berpikir kita. Mungkin misalnya saudara ketika bekerja di kantor, saudara memiliki tuan di dunia ini, saudara memiliki majikan, saudara memiliki atasan. Apakah saudara hanya menjadi giat, menjadi rajin, segera melakukan pekerjaan-pekerjaan misalnya karena sedang diawasi? Tapi hamba pertama dan kedua di ayat ini memberi kita pelajaran penting. Sang tuan tidak mengawasi. Sang tuan telah pergi untuk waktu yang lama, tidak mengawasi mereka secara langsung. Tapi bagaimana mereka memiliki tanggung jawab, tidak menunda, tidak menyia-nyiakan waktu. Tapi mereka segera melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka. Nah, kadang-kadang yang terjadi dalam kekristenan, orang-orang Kristen ketika misalnya di kantor, kalau tidak ada atasan, kalau bosnya tidak ada, dia kadang-kadang bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah bisa dikerjakan dalam waktu 1-2 jam, ditunda besok. Karena apa? Karena tidak ada yang mengawasi, karena atasan lagi tidak ada, karena manajer tidak ada, karena bos, karena pengawasnya tidak ada. Tapi dia menjadi sangat giat karena diawasi. Nah, ini cara-cara berpikir yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita. Tetaplah bekerja dan bekerja dengan giat. Bukan hanya karena diawasi. Bukan hanya karena ada atasan yang sedang mengawasi kita. Karena kita sadar bahwa cepat atau lambat kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Pada hari dia akan datang kembali. Itu yang pertama, mental segera. Yang kedua, yang mereka lakukan tidak cukup segera melakukan. Tapi ada hal kedua yang menarik di bagian ini adalah, ini memang nanti tergambar di ayat 21, sama juga dengan ayat 23 ketika sang tuan itu telah kembali. Penilaian sang tuan kepada hamba pertama dan hamba kedua, tapi juga nanti hamba ketiga, menolong kita untuk mengerti apa karakter, apa watak, apa prinsip yang Tuhan kehendaki dari kita. Yang pertama tadi, segera. Jangan menunda, jangan membuang-buang waktu, jangan menyia-nyiakan keadaan, kesempatan, jangan. Tapi yang kedua di sini dikatakan kalau saudara baca di ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ini ayat sama persis dalam ayat 23. Maka kata tuannya kepadanya, maksudnya ini kepada hamba yang kedua, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Muncul di sini sudah 2 kali muncul kata baik, muncul 2 kali, setia muncul 2 kali. Saya baca lagi. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ini penting. Maka karakter, prinsip hidup yang Tuhan tuntut daripada kita dalam kerangka kita mengelola, mengembangkan, mengerjakan, menjalankan talenta, karunia, kemampuan, dan semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk sumbangsi bagi kerajaan Allah, untuk kepentingan pemulihan Tuhan. Yang pertama adalah segera, yang kedua adalah lakukan itu dengan baik. Saudara mungkin menjadi orang yang rajin, saudara mungkin menjadi orang yang selalu giat, saudara mungkin melakukan itu tidak menunda-nunda, tidak membuang-buang waktu, tidak memboros-boroskan waktu. Tapi apakah yang kedua ini juga ada pada saudara, ada pada kita semua? Apakah kita sadar, apakah kita selalu insaf bahwa suatu ketika Tuhan akan mengatakan ini kepada kita? Apakah kita akan disebut hamba yang baik dan setia? Ataukah kita nanti akan dikategorikan seperti hamba yang ketiga yang dikatakan hamba yang jahat dan malas? Jadi yang pertama segera, yang kedua baik. Lakukan dengan baik. Apa ukuran sesuatu itu baik? Ukuran sesuatu kita lakukan dengan baik adalah kalau kita melakukan itu sekali lagi untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lakukan itu semata-mata atau pertama-tama untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara mungkin menjadi orang yang giat, memanfaatkan, menggunakan, mengembangkan talenta yang ada pada saudara. Tapi sangat mungkin ada banyak orang Kristen juga terjebak pada mereka melakukan itu tidak dengan cara-cara yang baik. Mereka melakukan itu untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Mereka melakukan itu untuk kepentingan diri semata-mata. Untuk keuntungan diri. Bahkan misalnya dalam kerangka itu mereka bisa menggunakan secara salah, secara tidak baik. Saudara mungkin punya jabatan. Saudara menjadi orang yang sangat giat. Tapi apa saudara melakukan dengan baik? Apakah saudara tidak menyelewengkan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada saudara?
Apakah saudara tidak menyelewengkan kepercayaan yang diberikan oleh atasan kepada saudara? Apakah saudara menjadi pejabat yang jujur? Ataukah saudara menjadi pejabat yang rajin tapi sekaligus korup? Apakah saudara telah memikirkan prinsip-prinsip ini? Saudara menjalankan tugas tanggung jawab, saudara menjalankan jabatan, saudara menjalankan kepercayaan, saudara menjalankan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Apakah saudara telah menjalankan itu dengan baik? Jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi, apa ukuran sesuatu itu kita lakukan dengan baik? Kalau kita melakukan itu, kita sadar kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita melakukan ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, untuk memberi sumbangsi bagi keuntungan kerajaan Allah. Yang ketiga, yang Tuhan tuntut daripada kita ketika Dia memberikan talenta kepada kita. Yang pertama, segera. Yang kedua, lakukan dengan baik. Yang ketiga adalah lakukan dengan setia. Saya katakan tadi di ayat 21 dan 23, kata baik muncul 2 kali, kata setia muncul 2 kali. Jadi ini menjadi penting, hal-hal yang dimunculkan secara 2 kali. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang menarik di bagian ini saudara, sekali lagi dikatakan Tuhan tidak berkata banyak sekali hasilmu. Tapi ketika Tuhan memberi penilaian, Tuhan berkata baik sekali perbuatanmu. Saya mengerti bagian ini bahwa bukan soal berapa banyak yang telah kita peroleh. Tapi sekali lagi, apakah kita telah melakukan itu dengan baik? Yang kedua, apakah kita melakukan itu dengan setia? Apa artinya setia? Setia, mungkin banyak di antara kita mengerti setia artinya tidak berubah. Misalnya, seorang suami dikatakan setia kepada istrinya kalau dia tidak pernah merubah cintanya. Cinta kepada satu istri tetap sama dari waktu ke waktu, dalam keadaan apapun dia tidak berubah sampai kapanpun. Itu disebut setia. Tapi yang menarik saudara, ketika kata setia ini yang dikenakan kepada hamba pertama dan kedua dikontraskan dengan penilaian sang tuan kepada hamba yang ketiga. Nah, ini menjadi menarik kalau saudara membaca dalam ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, baik dikontraskan dengan jahat. Tapi yang menarik ketika kata setia dikontraskan dengan malas. Hai hambaku yang baik dan setia. Itu untuk hamba yang pertama dan kedua. Tapi untuk hamba yang ketiga dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Maka setia berarti tidak hanya sekedar tidak berubah posisi, keadaan dari waktu ke waktu, di sepanjang waktu, dari pertama sampai akhir. Tapi kesetiaan di sini juga sebenarnya berarti bekerja dengan keras, tidak malas. Jadi seseorang dikatakan setia dalam konsep perumpamaan ini. Hamba yang setia itu adalah hamba yang bekerja keras, hamba yang membanting tulang, hamba yang betul-betul mau berjuang dengan gigih. Menarik bukan? Jadi yang pertama yang Tuhan tuntut dari kita ketika Dia memberi talenta adalah segera. Milikilah mental segera. Yang kedua, mental yang baik. Yang ketiga, di sini dikatakan kesetiaan. Nah, sebaliknya, karena kalau kita membaca ketika Tuhan memberi penilaian kepada hamba yang ketiga, di sini dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Malas, iya kita mengerti. Malas karena dia tidak melakukan apa-apa. Tapi yang benar dikatakan dia jahat. Kejahatannya apa? Dia tidak membunuh. Dia tidak mencuri. Dia tidak mengurangi sedikit pun talenta yang diberikan oleh tuannya. Dia tidak menyia-nyiakan talenta itu. Dia tidak, dalam pengertian dia tidak menghambur-hamburkan. Dia tidak memboroskan. Dia tidak mengurangi sedikit pun dari talenta. Dan saudara, di sini sekalipun kita melihat ada terjadi perbedaan jumlah. Yang satu orang diberikan 5 talenta, yang satu orang diberikan 2 talenta, yang satu orang diberikan 1 talenta. 1 talenta mungkin kelihatannya sedikit, tapi saya katakan tadi, 1 talenta itu sebanding dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar, saudara tahu 1 dinar itu upah pekerja harian untuk 1 hari. Jadi 1 hari upahnya di zaman itu 1 dinar. Maka 6.000 dinar berarti 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun saudara? 1 tahun 365 hari. Orang tidak bekerja sepanjang 365 hari itu untuk bekerja mencari uang. Ada hari-hari tertentu dia harus fokus pada ibadah misalnya. Atau pada keadaan-keadaan tertentu dia tidak bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi kalau kita rata-ratakan orang bekerja dalam 1 tahun itu 300 hari.
Maka untuk memperoleh 6.000 dinar itu perlu 20 tahun. Jadi artinya sekalipun kelihatan di sini yang diberikan oleh sang tuan kepada hamba ketiga ini kecil, hanya 1 dinar. Tapi itu tetap jumlah yang banyak, jumlah yang besar. Itu upah yang sebanding dengan upah pekerja harian selama 20 tahun. Besar. Tapi di sini dikatakan dia jahat. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, dia tidak menghamburkan. Dia tidak mengurangkan. Dia tidak, dia tidak menghilangkan misalnya talenta itu. Tapi dia dikatakan jahat justru karena dia tidak melakukan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, tidak memberi sumbangsi apa-apa dari talenta yang tuannya berikan kepada dia. Maka mari kita merenungkan bagian ini. Seseorang dikatakan jahat bukan hanya karena dia membunuh, bukan hanya karena mencuri, bukan hanya berzina, bukan hanya karena korupsi, tapi sangat mungkin di akhir zaman nanti kategori orang ketiga ini juga bisa dikenakan kepada kita ketika kita mungkin berkata, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak korupsi, saya tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para penjahat. Tapi sangat mungkin kita tetap dianggap hamba yang jahat. Kenapa? Karena tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan Tuhan. Tapi yang terjadi justru di sini, malah dikatakan di sini adalah sang hamba yang ketiga ini, dia tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan sang tuan, tidak melakukan apa-apa untuk Kristus, tidak memberikan apa-apa untuk memberi sumbangsi bagi kerajaan Allah. Padahal Tuhan telah memberikan itu kepada dia. Bagaimana dengan kita sekali lagi? Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Yesus Kristus sudah menderita untuk kita. Sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Dia rela mati di salib demi kita. Apa sumbangsi kita? Apa yang kita berikan untuk kemuliaan Kristus? Apa yang kita berikan untuk kepentingan-kepentingan kerajaan Allah? Ada ungkapan yang saya pernah dengar, mungkin saudara juga pernah dengar, pernah tahu. Ada ungkapan begini, Kristus sudah mati untuk kita, maka seharusnya kita hidup untuk Kristus. Sekali lagi, karena Kristus sudah mati untuk kita, maka seharusnya kita hidup untuk Kristus. Yang terjadi justru di sini adalah sang hamba bukan hanya tidak melakukan apa-apa. Dia mengatakan, aku takut, jadi aku pergi mengubur talenta yang Tuhan berikan itu, supaya mungkin tidak dicuri. Tapi justru dianggap jahat oleh sang tuan. Malah kalau kita membaca di sini, atas keadaannya yang tidak memberi apa-apa itu, yang tidak menghasilkan sebagaimana hamba yang pertama dan yang kedua itu, malah yang terjadi adalah dia melakukan semacam serangan balik kepada sang tuan. Seolah-olah dia mempersalahkan sang tuan atas keadaannya. Justru dia mengatakan, kalau kita membaca di ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Atas keadaannya justru dia mempersalahkan sang tuan. Matthew Henry ketika menjelaskan bagian ini, dia bilang, sebenarnya ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Atas keadaan-keadaannya yang mungkin sulit, yang tidak menghasilkan apa-apa, justru bukan datang dengan rasa takut, meminta maaf kepada Tuhan, meminta ampun, meminta belas kasihan dari Tuhan misalnya, sebagai yang empunya kehidupan dan yang empunya segala yang ada pada kita. Tapi yang justru mereka lakukan adalah seolah-olah melempar semua kesalahan kepada Tuhan. Saudara mungkin ingat ketika kita membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan datang menjumpai mereka dalam keadaan mereka yang telah jatuh itu. Apakah waktu Tuhan datang menjumpai Adam dan Hawa, ada tanda-tanda Adam dan Hawa, misalnya Adam secara khusus meminta maaf kepada Tuhan, Tuhan maafkan aku telah salah. Tapi yang dilakukan Adam apa? Melemparkan kesalahan, seolah-olah melemparkan kesalahan kepada Tuhan. Keadaannya yang terburuk, keadaan yang terpuruk, keadaannya yang seperti dalam kesulitan itu, dia seolah-olah melempar kesalahan kepada Tuhan ketika dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku jatuh. Jadi seolah-olah dia mempersalahkan Tuhan. Nah begitu juga hamba yang ketiga di sini.
Bukan mengkoreksi, bukan minta maaf, bukan minta ampun, bukannya minta belas kasihan. Justru melemparkan semua kesalahan kepada seolah-olah ini Tuhan punya tanggung jawab. Tidak ada tanda-tanda dia iri kepada orang-orang yang teman-temannya, hamba yang pertama dan kedua. Tapi justru dia menuduh, engkau adalah Tuhan yang kejam. Matthew Henry bilang seharusnya sang Tuhan juga boleh mengatakan begini kepada hamba. Oke, kalaupun engkau tahu aku kejam, kenapa engkau tidak melakukan apa-apa? Kalaupun motivasi engkau melakukan itu, anggaplah bukan karena kesetiaan, tapi anggaplah engkau melakukan itu karena rasa takut kepadaku. Tapi sang hamba juga tidak melakukan itu. Misalnya sekali lagi, anggaplah kalau dia tidak melakukan apa-apa sebagai rasa hormatnya atau bentuk kesetiaannya kepada Tuhan. Dia masih boleh melakukan, kalau dia tahu Tuannya itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat, harusnya dia tetap masih bisa melakukan apa-apa sekalipun motivasinya misalnya karena rasa takut kepada sang Tuhan. Tapi yang terjadi di sini tidak. Justru dia melakukan serangan balik mempersalahkan sang Tuhan. Bagaimana dengan kita kalau kita di akhir zaman nanti? Sekali lagi yang menarik saudara dikatakan di sini ketika sang Tuhan memberi penilaian kepada hamba-hamba di sini. Hamba pertama dan kedua, sekali lagi saya sudah katakan tadi, sang Tuhan tidak berkata, banyak sekali hasilmu, banyak sekali yang engkau peroleh. Tidak. Tapi yang dinilai oleh sang Tuhan adalah baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi ini hal-hal yang Tuhan tuntut dari kita. Lalu bagian terakhir dari bagian ini yang kita baca apa? Upah yang Tuhan berikan kepada kita. Upah yang diberikan oleh sang Tuhan dalam perumpamaan ini kepada hamba-hambanya. Apa yang diberikan oleh sang Tuhan? Yang pertama, ketika kita membaca sekali lagi ayat 21 dan 23, ketika sang Tuhan telah kembali, mereka datang memberi pertanggungjawaban atas talenta, atas segala sesuatu yang sang Tuhan telah berikan kepada mereka. Sekali lagi saya katakan di awal tadi, mengingatkan kita bahwa cepat atau lambat, suka atau tidak, pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Apakah saudara sadar bahwa cepat atau lambat kita akhirnya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Sebagai yang empunya kehidupan kita, yang empunya segala yang ada pada kita, yang berkuasa penuh menjadi hakim atas langit dan bumi, kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Tapi mari kita fokus pada apa yang diberikan sebagai imbalan, sebagai upah Yesus Kristus kepada hamba-hamba. Nah, yang pertama di ayat 21 sekali lagi saya baca, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Itu sama persis dengan ayat 23. Maka dari ayat ini kita mendapati hal pertama yang diberikan oleh sang Tuhan yaitu Yesus Kristus kepada kita, kepada hamba-hambanya adalah pujian. Saudara mungkin berpikir, masa cuma pujian? Saya sudah berjuang, saya sudah kerja keras, saya sudah pikul salib terlalu berat, saya sudah banting tulang untuk kemuliaan Tuhan, memberi sumbangsi banyak bagi kerajaan Allah. Masakan saya hanya mendapat pujian? Nah, saudara, mari kita berpikir dengan cara yang alkitabiah. Saudara, ketika saudara misalnya berprestasi, saudara mau mana? Mendapat misalnya hadiah atas prestasi saudara. Uang 100 juta atau piagam penghargaan. Mungkin banyak orang bilang uang 100 juta. Itu menggambarkan bahwa dunia kita memang dunia yang materialistik. Tapi ayat-ayat ini mengkoreksi cara berpikir kita. Memberi pengertian kepada kita. Apa upah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-hamba yang setia? Yang pertama adalah pujian. Mungkin saudara berkata, masa hanya pujian? Nah, nilai dari suatu pujian itu juga sangat bergantung siapa yang memberikan pujian. Kalau saudara misalnya seorang guru, lalu saudara menjadi guru yang sangat berprestasi, saudara mengajar dengan baik, lalu ada murid saudara memuji. Ibu guru, bapak guru, saya sudah melihat bagaimana guru-guru mengajar, saya sudah membanding-bandingkan. Saya dengan berterus terang mengatakan, ibu adalah guru terbaik yang pernah saya lihat. Saudara senang enggak? Mungkin saudara senang. Tapi bandingkan jika pujian itu, karena saudara menjadi guru yang baik, saudara menjadi guru yang sangat luar biasa. Lalu pujian itu atau kebaikan-kebaikan saudara, prestasi saudara itu terdengar misalnya sampai kepada menteri pendidikan. Lalu saudara mendapat penghargaan sebagai misalnya guru terbaik tingkat SMA tahun 2021.
Dan saudara mendapat penghargaan langsung dari misalnya Menteri Pendidikan. Mana lebih besar sukacita? Saudara mendapat pujian atas prestasi saudara dari seorang murid saudara, atau mendapat pujian, penghargaan, kehormatan dari sang Menteri Pendidikan? Saya yakin saudara akan lebih senang, lebih sukacita, lebih bahagia karena mendapat penghargaan, pujian, kehormatan dari sang menteri. Nah, di sini dikatakan penghargaan, penghormatan, pujian justru bukan dari manusia. Tapi saudara tahu, pujian itu, bagaimana saudara bayangkan, pujian itu, penghargaan itu, penghormatan itu justru diberikan langsung, keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas alam semesta, yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka saudara jangan berkecil hati. Mungkin saudara selama di dunia ini mengalami kesulitan-kesulitan, saudara berjuang dalam iman, saudara mungkin memikul salib yang begitu berat. Kalau saudara setia, percayalah, cepat atau lambat, saudara akan mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga memberi pelajaran berharga. Segala sesuatu yang kita lakukan, jangan pernah mengejar pujian manusia. Pujian manusia mungkin palsu, pujian manusia semu, pujian manusia sementara. Mungkin manusia memberi pujian pura-pura. Kejarlah pujian dari Tuhan. Kejarlah pujian dari Sang Pemilik kehidupan kita. Itu pujian yang sejati. Itu pujian yang indah. Itu pujian yang kekal. Itu pujian yang tak ternilai harganya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka mendapat pujian, mereka mendapat kepercayaan yang lebih besar. Saya tidak tahu kepercayaan apa yang lebih besar yang Tuhan sediakan di akhir zaman nanti. Tapi kalau saudara membaca di Yesaya 21 dan 23, maka kata Tuhannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya tidak tahu tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan sediakan seperti apa. Tapi ini mengajarkan kita, kesetiaan kita akan dibayar oleh Tuhan. Kesetiaan kita tidak akan diremehkan oleh Tuhan. Kesetiaan kita tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Air mata yang engkau pernah curahkan karena mengikut Kristus, karena menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan, itu akan berganti dengan mata air yang berlimpah-limpah, mata air sukacita dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar, entah dalam bentuk apa. Tapi percayalah, ada upah besar yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya, bagi kita ketika kita menjalankan talenta, kepercayaan, dan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita dengan setia. Selama hidup kita, percayalah. Yang ketiga, yang terakhir yang akan diberikan oleh Sang Tuhan kepada hamba-hambanya, yaitu yang akan diberikan oleh Kristus untuk kita. Di sini dikatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini kata diucapkan kepada hamba yang pertama, hamba yang kedua. Jadi yang pertama, pujian dari Tuhan, kehormatan dari Tuhan, pemuliaan dari Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapat kepercayaan lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, upah yang lebih besar. Tapi yang ketiga adalah kita akan berbagian, mendapat bagian. Di sini dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan Kristus, sukacita Kristus, kita ada di dalamnya. Saya yakin sukacita kebahagiaan Kristus itu adalah sukacita di dalam Kristus itu adalah sukacita dan kebahagiaan yang belum pernah kita bayangkan, yang belum pernah muncul dalam hati kita, belum pernah muncul dalam pikiran kita. Tapi saya yakin kebahagiaan dan sukacita yang dalam Tuhan itu adalah sukacita dan kebahagiaan yang sempurna, yang kekal, yang tak ternilai, yang belum pernah kita bayangkan. Tapi itu disediakan Tuhan untuk hamba-hamba yang baik, untuk hamba-hamba yang setia, bukan untuk hamba-hamba yang jahat. Jadi kita akan berbagian dalam sukacita, dalam kebahagiaan Tuhan. Kita akan mendapat kebahagiaan itu di sorga. Tapi sebaliknya, hamba yang jahat itu apa? Setelah Tuhan memberi penilaian kepada dia, engkau hamba yang jahat, malas. Tapi yang ketiga, di ayat 30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Dia disebut hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Apa upah, apa imbalan yang diberikan oleh Sang Tuhan, oleh Kristus kepada hamba-hamba yang jahat ini? Mereka akan dicampakkan. Mereka akan dicampakkan kepada kegelapan yang paling gelap, kepada keadaan yang tidak punya pengharapan, dicampakkan ke dalam neraka. Saudara, ayat-ayat ini harusnya mengajar kita, memberi inspirasi kepada kita, terus membaharui kehidupan kita. Karena itu, tetaplah menjadi orang Kristen yang segera melakukan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan pernah menunda, jangan pernah menyia-nyiakan waktu, dan lakukan itu dengan baik. Untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan kemuliaan Kristus, lakukan itu dengan setia. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan untuk menjalankan hal-hal itu menurut prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki. Tapi percayalah, ada upah besar yang Tuhan telah sediakan untuk hamba-hamba yang setia. Tapi sekaligus hati-hatilah. Kalau kita tidak menjalankan kehidupan kita seperti prinsip-prinsip ini, Tuhan akan mencampakkan kita dalam kebinasaan. Mari kita terus memohon belas kasih Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita menurut kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.